Hari ini saya diminta untuk membawakan standar Tuhan dalam pelayanan, saudara. Saya mau ambil cuma satu ayat saja. Dari Lukas pasal ke-17 ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, saya ayat ini jelas mengatakan bahwa semuanya datang dari Tuhan. Tapi saya lebih tertarik dengan ayat dari terjemahan yang lain. Ya, ada dua, yaitu yang pertama dari The Message. Dikatakan, saya terjemahkan secara bebas. Inggris saya kurang bagus, saudara. Tapi dikatakan begini. Setelah kamu melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, bersikaplah tenang. Itu yang pertama. Ya. Dikatakan, bersikaplah tenang. Saudara, kalau kita diberikan tugas oleh Tuhan, ada sebuah standar atau syarat yang harus kita ini penuhkan. Yang pertama dikatakan firman Tuhannya bahwa tahun depan adalah tahun di mana engkau harus bisa mendengar suara Tuhan. Tapi bagaimana caranya belajar, saudara? Tidak ada yang instan. Tapi kau bisa minta kemurahan Tuhan untuk mengajari engkau bagaimana mendengar suara Tuhan. Nah, tapi sekali lagi dikatakan apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau Tuhan memberikan tugas, membuat kita melakukan semua untuk kepentingan Tuhan. Tuhan itu punya ekspektasi kepada hidup kita. Itu tinggi. Itulah kenapa engkau bisa melakukan kehendak Tuhan bukan karena engkau pintar. Bukan karena engkau mampu. Tapi engkau bisa melakukan karena Tuhan memberikan kemampuan kepadamu. Jadi bukan karena kita bisa. Dikatakan harus tenang. Kalau Tuhan berkata bahwa bagaimana, dibilang bahwa ISO itu, kalau orang bilang itu international standard operasional. Bukan, saudara. Saya lebih senang memakai kata yang ilahi standar operasi. Standar ilahi yang daripada Tuhan. Syarat yang pertama, engkau harus baca firman Tuhan. Dan sekali lagi harus apa? Mendengar apa? Tuhan ngomong apa. Engkau lakukan apapun untuk Tuhan, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Saat engkau melakukan pekerjaan Tuhan, banyak orang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi tidak banyak orang bisa melayani Tuhan. Nah, untuk melayani Tuhan, yang pertama, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngasih firman engkau apa? Itu yang kita pegang. Tapi yang kedua dikatakan terus apa? Tenang. Kalau engkau mengerjakan segala sesuatu, setelah selesai, bersikaplah tenang. Tidak bisa engkau menjadi panik, lalu tiba-tiba mendadak mengerjakan semuanya sekarepmu sendiri. Tidak bisa, saudara. Engkau harus tanya Tuhan. Engkau mau apa Tuhan dalam hidupku? Apa yang aku harus lakukan? Engkau harus tenang. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa apa yang diberikan kepada kita itu karena kemurahan Tuhan. Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan kita saja, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Ya. Dikatakan di Lukas 17 ayat 10 dari TPT juga gini, pelajarilah pelajaran ini. Setelah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, jadi selanjutnya engkau harus diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan apa berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak layak menerima pujian khusus. Seperti yang saya katakan, tidak bisa kita membanggakan diri. Kita melakukan semuanya karena Tuhan yang memberikan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita bisa. Jadi yang pertama, engkau harus tanya Tuhan. Firman Tuhan berkata, harus apa Tuhan, harus bagaimana. Yang kedua, engkau harus apa? Tenang.
Saudara, saat saya mempersiapkan Tuhan, ini standarmu apa? Lalu Tuhan bilang begini, ceritakan tentang pengalaman yang engkau miliki. Saudara, saya ini bukan dari awal punya cita-cita menjadi hamba Tuhan. Gini-gini saudara, saya ini seorang arsitek. Saya kerja di developer lumayan ternama saat itu. Tapi kira-kira tahun 2006 Tuhan berkata masuk full time. Tapi bukan bahasa full time yang saya dapatkan. Hari itu saya berkata, Tuhan, aku harus apa? Saudara percayalah, saat jadi single, punya pekerjaan, punya uang, menurut saya itulah masih membahagiakan. Saya tidak pernah pusing dengan apapun, saudara. Hidup happy, bisa pergi nonton setiap hari, hangout. Tapi tiba-tiba dalam satu malam, Tuhan masukkan saya ke dalam sebuah pelayanan. Bukan pelayanan mimbar. Tapi hari itu Tuhan ajari saya sekolah kehidupan 10 tahun. Jadi apa saudara? Babu. Jadi pembantu. Dan Tuhan tidak berkata bahwa engkau akan berdiri atau akan berkhotbah di depan orang banyak. Tidak. Engkau memulai dari bawah. Dari mana? Menjadi seorang pelayan. Saudara bukan pelayan restoran atau pelayan tiba-tiba atau nyanyi, singer, song leader, tidak. Asli seorang pembantu, saudara. Saya sekolah S1. Banyak orang berkata kamu sekolah S1. Tapi kenapa kamu mau menjadi pembantu? Saya bilang karena Tuhan. Apa saya senang? Tidak, percayalah. Saya tidak suka anak kecil. Tapi hari itu Tuhan percayakan 2 anak kecil di hadapan saya. Saya tuh paling jengkel kalau lihat anak kecil rewel tuh. Kadang-kadang suka nangis, apalagi cranky. Wah saudara itu kepengennya saya gantung saja ya toh. Lalu tinggal pergi saja. Pusing. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan ada 2 anak dalam kehidupan saya. Yang saya harus dampingi. Setiap kali saya bertemu dengan teman-teman saya. Bertanya, kamu kerja apa? Dulu saya pernah ngomong, oh aku kerja di developer ini, lumayan besar di Jakarta. Tapi sekarang saya tidak punya yang perlu dibanggakan. Kerjanya ngapain? Cuma ngerawat 2 anak, mengantar sekolah, antar les, menemani belajar buat PR. Lalu apa? Cuci baju, jemur, setrika, saudara. Itu yang saya lakukan 10 tahun. Untuk seorang manusia, gengsi dong, betul gak? Sekolah tinggi-tinggi cuma jadi pembantu, jadi supir. Tapi Tuhan katakan, aku membawa engkau tidak langsung ke tempat yang tinggi, tapi mulai dari bawah. 10 tahun Tuhan ajarkan bagaimana menjadi seorang hamba. Itu yang saya mau cerita hari ini. Meskipun waktu tidak banyak, tapi sekali lagi, pertama yang kau harus tahu, Tuhan ngomong apa. Hari itu saat Tuhan berkata, layani. Saya melayani, saudara. Berontak? Pasti. 3 bulan pertama saya selalu komplain. Tuhan, ini bukan hidupku. Cita-cita saya menjadi apa? Menjadi wanita karir. Dengan hasil gaji yang besar. Tinggal di Jakarta. Tinggal di apartemen rooftop. Punya mobil mewah. Cita-cita. Tapi Tuhan bawa saya jadi apa? Pembantu. Saat ditanya, kamu kerja apa sekarang? Saya malu, saudara. Kalau berbicara bahwa aku cuma jadi pembantu. Tapi tahukah saudara, Tuhan angkat begitu dahsyat. Sampai sekali waktu saya berani mengatakan, kamu kerja apa? Saya bilang saya jadi pembantu. Lalu teman-teman saya mulai bilang, sekolah tinggi-tinggi jadi pembantu. Saya jadi pembantu dari Tuhan Allah yang hidup. Saat berkata bahwa kamu pendapatan dari mana? Tuhan yang ngatur. Kadang-kadang saudara, saya ingin ngomong, nyombong tuh ya. Lalu bilang, kalau orang bilang, aku punya rumah, punya pekerjaan yang baik segala macam. Semua orang menyombongkan. Pertanyaan saya cuma sederhana. Kamu sudah pernah ke Israel? Oh belum. Saya belum pernah ke Israel. Saudara tahu? Saya bilang, saya sudah pernah ke Israel. Meskipun jadi babu, saudara. Berapa kali? Mungkin ada 10 kali. Saudara, menjadi hamba Tuhan yang hidup. Ke Israel 10 kali.
Tuhan yang ngongkosi. Tapi sekali lagi, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang beracara dalam hidup saya. Ya. Lalu kemudian jadi tenang. Tidak boleh marah. Kok tidak seperti yang kuinginkan, tidak seperti yang aku harapkan. Seolah-olah semuanya merendahkan. Saudara, kalau dalam situasi sekarang engkau direndahkan, sabar, tenang. Tidak lama lagi Tuhan akan tinggikan engkau dengan ajaib. Lewat caranya, bukan cara kita. Ya, lalu selanjutnya. Belajar untuk berkata selalu iya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan apapun, iya dulu. Meskipun kadang kita tidak mampu. Tapi Tuhan pokoknya iya, sepakat dengan Tuhan. Nanti Dia ajarkan kita hari demi hari. Jalan yang harus kita lalui. Saudara, saya masih ingat hari itu saya diberi tugas. Saya melayani Tuhan. Masih menjadi pembantu, mendampingi 2 anak, kemudian mengantar sekolah, bikin lain sebagainya, dan juga ada pelayanan. Hari itu saya masih ingat, saya ini diutus untuk naik gunung, saudara. Percayalah, saya ini anak kota, tidak senang naik gunung, badan sebesar ini, berjalan di jalan datar saja sulit, apalagi naik gunung, saudara. Tidak ada keinginan sedikit pun. Kalau di sekolah ada cross country, ada atau pelajaran sekarang, tiba-tiba liburan cross country, saya tidak pernah ikut. Saya cuma tanya startnya di mana. Di sini saya ikut startnya. Begitu mereka mulai jalan lewat sawah, saya tidak ikut. Saya cuma tanya endingnya di mana. Di ujung saya naik mobil. Saya tunggu di tempat finishnya. Karena saya tidak suka. Tapi hari itu Tuhan katakan pergi ke gunung. Saya tidak mengatakan janganlah Tuhan. Kenapa? Saudara, hari itu kaki saya itu patah. Kaki kiri jatuh di Waingapu. Masih ada pennya. Jalan masih pakai safety. Berjalan di jalan datar juga susah. Apalagi naik gunung. Gunungnya bukan gunung di Jawa. Salah satu gunung di Kalimantan. Tuhan berkata di kaki Bukit Raya. Tapi saya bilang Tuhan oke. Di dalam hati komplain. Tuhan, Engkau kan tahu kakiku patah. Kenapa harus naik gunung? Hari itu kami diberikan tugas, yang satu naik gunung, yang satu ke lautan. Saya tuh cuma berpikir, aku dikirim ke laut aja Tuhan. Cuma tinggal duduk di kapal. Tapi ternyata duduk di kapal juga memabukkan. Tapi kemudian jalan. Saudara, saya berkata iya. Dan tahukah engkau berjalan berapa jam? Harusnya berjalan 12 jam. Saudara, kaki saya waktu patah itu jalan sebentar bengkak. Nanti saya harus lonjoran, nanti kempes lagi. Ada pen, kalau kondisi dan cuaca dingin sakit, linu. Tapi kata Tuhan harus berjalan berapa? 12 jam. Saya bilang Tuhan, kalau kau tidak mampukan, tidak kuat. Tapi Tuhan mampukan. Dari 12 jam, Tuhan cuma bikin berapa jam? 4 jam jalan kaki. Nanjak dengan medan yang berat. Saya punya saudara tuh tukang naik gunung tuh, nanti Pak Yohanes. Tapi hari itu saya juga heran, kenapa kok dia yang dikirim ke laut, saya yang naik gunung. Saya pikir kayaknya Tuhan salah nih kayaknya. Tapi sekali lagi rencana Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan izinkan saya naik. Singkat cerita, sudah mirip kayak Dora, tahu Dora? Naik gunung, menyeberang sungai dari mulai semata kaki, selutut, sepinggang sampai tenggelam. Jalan ke Bukit Raya di Kalimantan. Dan waktu yang terakhir, saat sampai kaki Bukit Raya, itu ada sungai yang lumayan deras. Saya harus menyeberang. Nah, lalu tim saya ini membawa tali, dicoba untuk ke seberang talinya. Ternyata tidak cukup. Lalu saya cuma diam. Sambil berdoa, Tuhan, kakiku dipen, harus menyeberang sungai. Sepinggang masih oke lah, kalau tenggelam saya harus berenang. Saya cuma diam. Semua saya tahu teman-teman saya pada kasak-kusuk gitu, ngomong-ngomong. Saya tahu saya diomongin gimana ya, cara menyeberangkan Cilani itu mungkin ya saudara. Saya cuma diam. Lalu ada satu orang
membawa ide yang bagus. Dikatakan begini, Cik, kamu menyeberang, Cik. Saya akan menyeberang terlebih dahulu, engkau belakangan. Nanti begitu engkau menyeberang sungai, saya akan tangkap di seberang. Saya bilang, kalau saya tertangkap, kalau saya tidak tertangkap, saya kemana? Ya kan saudara? Karena deras si arusnya itu. Kemudian saya bilang, saudara usah, saya berenang aja. Bisa, Cik, dalam nama Yesus bisa. Saudara tahu saya ngomong, Tuhan, aku harus berenang. Kalau berenang itu kan kalau tenggelam, saudara, kalau lebih tinggi airnya dari kita, kaki harus bergerak. Kaki yang kiri tidak bisa bergerak. Saya harus bergerak dengan satu kaki. Tapi puji Tuhan sampai di seberang dengan selamat, saudara. Tapi ada lagi masalahnya. Begitu naik, semua lintah pacet yang kecil-kecil nempel di badan yang tidak ada tangan yang tidak ada kainnya. Semua nempel pacet. Saya bilang gini, coba tolong dibersihkan. Saya tidak takut, saudara. Pacet atau lintah itu enggak apa-apa, asal jangan tikus saja. Kalau tikus saya pingsan kayaknya. Tapi kalau cuma itu bolehlah. Tapi sekali lagi, Tuhan yang mampukan. Meskipun mustahil, tapi ada sebuah jalan yang kau harus lalui asal kau bersama Tuhan. Dan dalam 10 tahun mengikut Tuhan, belajar sekolah kehidupan, Tuhan mampukan menyelesaikan tugas satu persatu. Tapi dasar semuanya firman Tuhan. Engkau tidak bisa bergerak, engkau tidak bisa melakukan apapun, engkau mau melayani Tuhan. Kalau engkau tidak membaca firman Tuhan, saudara tidak bisa. Itu dasar kita membaca firman Tuhan, dasar kehidupan Kristen kita. Jadi sekarang engkau harus baca firman Tuhan. Tadi ditanya, siapa yang hari-hari ini sudah menghabiskan firman Tuhan? Sehari berapa pasal? Bukan masalah jumlahnya. Saudara engkau membaca Alkitab 30 pasal, tapi membaca Alkitabmu asalan. Seperti membaca, gak bisa. Engkau harus mengerti apa yang engkau harus baca. Itu adalah buku panduan terbaik dari Tuhan. Engkau punya ketenangan. Dan sekali lagi, belajar berkata iya untuk apapun yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Meskipun seolah-olah semuanya sia-sia, semuanya mustahil, semuanya tidak berguna, tapi percayalah. Dalam 10 tahun Tuhan ajari saya. Dia tidak akan membawa saya sampai hari ini, saudara. Bercerita, sharing di depanmu, menceritakan kebaikan Tuhan. Semua karena apa? Anugerah Tuhan. Tidak ada dalam hidup saya yang kebetulan, saya percaya. Nanti yang kebagian fine dining dengan saya akan ceritakan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Oh, seperti apa? Karena kok di sini waktunya terbatas. Dan sekali lagi, rela untuk berkata iya dengan apa yang Tuhan tentukan. Sekali lagi, kita ini bukan hamba, kurang tepat hamba yang tidak berguna. Berguna, saudara. Tapi sekali lagi, engkau hanya berguna karena engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Bukan karena engkau mau kreatif menciptakan pelayanan sendiri, bukan. Tapi karena Tuhan memerintahkan kepadamu, kita yang jalan. Syarat utama, engkau mau melayani Tuhan, engkau harus baca firman Tuhan. Lalu siapkan hatimu. Tuhan ngomong apa? Engkau harus tenang dan belajar berani berkata iya untuk apapun yang Tuhan perintahkan. Mari Bapak Yohanes, silakan.